Oke, kita sambung ya materi kita. Untuk pertemuan selanjutnya adalah judulnya Analysis of Variance atau disingkat dengan ANOVA atau disebut juga uji F ya. Nah, di mana ini masih tergolong uji perbedaan mean ya. Tetapi ini bedanya dengan yang lalu adalah dia berfungsi untuk menguji 3 atau lebih kelompok data. Jadi kemarin itu kita sudah belajar 1 kelompok data dan 2 kelompok data. Nah, kalau untuk ANOVA ini 3 atau lebih, berarti 3, 4, 5 dan seterusnya itu kalau kita ingin menguji atau menganalisis uji beda, ya, kita bisa menggunakan uji ANOVA ini. Nah, jadi seperti itu ya fungsinya, seperti yang saya jelaskan tadi adalah dia adalah untuk menguji perbedaan mean dari beberapa kelompok atau lebih dari 2 kelompok dengan pengukuran yang sama. Nah, jadi variabel yang diukur itu sama, tapi ini diuji perbedaannya antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya dengan menggunakan analisis variansi ya. Jadi ini prinsipnya adalah analysis of variance ya. Variansinya yang diuji perbedaannya. Nah, jika kita ingin menguji secara manual itu rumusnya cukup banyak ya dan stepnya cukup panjang. Nah, tetapi kita alhamdulillah terbantu ya dengan menggunakan aplikasi SPSS, itu caranya menjadi cukup mudah, kita cukup menginterpretasikan di akhir. Nah, ketentuan aplikasinya ya, metode ini adalah metode parametrik ya, di mana parametrik tandanya berarti skala yang terendahnya adalah interval dan rasio yang tertinggi. Nah, kemudian varians masing-masing kelompok tidak berbeda ya, ini akan otomatis diuji oleh SPSS nanti untuk melihat variansinya. Nah, kemudian untuk kelompok data ya, jumlah datanya karena dia termasuk independen, maka jumlah datanya tidak harus sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi sama dengan yang sebelumnya, itu boleh berbeda. Nah, untuk signifikansinya menghitungnya itu sama ya dengan yang sebelumnya, itu jika alfanya atau p-value-nya besar dari alfa ya, maka H0 diterima. Sebaliknya jika p-value-nya kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak ya. Nah, bedanya kalau metode ANOVA ini ada uji lanjut sebenarnya. Jika ada perbedaan antara kelompok-kelompok data itu ya, atau H0-nya ditolak nanti ya. Jika H0 ditolak, sebenarnya jika kita ingin melihat rincian perbedaan antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Misalnya ada kelompok A, B, C, D. Tentunya kita ingin melihat A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E misalnya ya. Atau B dengan A, B dengan C, B dengan D, dan seterusnya secara detail ya. Mana yang paling signifikan perbedaan itu bisa dilakukan. Ya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan ANOVA. Nah, tapi pada pertemuan ini kita hanya belajar ANOVA-nya saja dulu. Untuk uji lanjutnya kita akan bahas pada materi yang lain. Nah, kita langsung ke contoh aplikasi. Nah, di bawah ini ada data berat badan pada satuan kilogram, yaitu data berat badan bayi yang baru lahir ya, di 4 desa yang berbeda yang dicatat oleh petugas ya. Jadi ini adalah data berat badan. Nah, yang diminta adalah sedikitlah dengan alfa 5%. Apakah ada perbedaan berat badan bayi baru lahir ya di masing-masing desa? Ada 4 desa, ada desa Arjo, desa Baru, desa Cita, dan desa Duku. Dan kebetulan juga jumlah datanya setiap kelompok itu beda-beda. Untuk kelompok A ya, desa Arjo itu ada 6 ya kelompok datanya, jumlah datanya. Kalau desa Baru ada 9, desa Cita ada 5, desa Duku ada 8. Ya, kita langsung buat seperti biasa hipotesisnya. Hipotesis karena H0 itu identik dengan hipotesis negatif atau tidak ada perbedaan, maka notasinya adalah BDA sama dengan BDB sama dengan BDC sama dengan BDD. Atau bisa kita simpulkan jika H0 yang diterima tidak ada perbedaan
berat badan bayi baru lahir di keempat desa ini. Sedangkan sebaliknya HA adalah ada perbedaan berat badan bayi baru lahir di keempat desa ini pada level signifikansi 5%. Nah, untuk uji ANOVA ini hasil p-value-nya itu dapat dianggap uji dua sisi ya, karena pengujian ini tidak bisa dilihat sisi mananya karena dia lebih dari dua, maka dianggap adalah uji tutel. Nah, untuk input data kita langsung ke SPSS ya. Untuk input data itu mirip ya dengan t-test independen ataupun Kruskal-Wallis yang lalu, Mann-Whitney yang lalu. Nah, untuk input data satu kolom kita gunakan sebagai pembagi kelompok datanya, sedangkan kolom satunya kita masukkan sebagai input data hasil pengukurannya. Nah, jangan lupa untuk kelompok pertama ya, untuk kolom pertama itu dibuat values-nya ya, diisi values-nya ya. Kelompok 1 untuk Desa Arjo, 2 untuk Desa Baru, 3 untuk Desa Cita, dan 4 untuk Desa Duku. Sedangkan yang kedua ya, yang baris 2 ini diisi nama hasil pengukurannya ya. Nah, ini karena berat badan bayi maka dikasih nama berat bayi. Kemudian di input ya, untuk kolom 1 input nama kelompok datanya. Karena tadi kelompok Desa Arjo itu ada 6 ya, maka angka satunya isi 6 kali. Untuk desa yang B ya, Desa Barunya ada 9 tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka angka 2 yang masukkan 9, dan seterusnya sesuai dengan soal tadi. Kemudian yang sebelahnya, kolom sebelahnya yaitu berat bayi, masukkan berat badan bayi hasil pengukuran, sesuaikan dengan kelompok yang memiliki data tersebut, jangan sampai tertukar. Nah, selanjutnya adalah melakukan uji operasi statistiknya. Yang kita klik adalah analyze, kemudian compare means, kemudian pilih one way ANOVA seperti ini. Kemudian untuk dependent list-nya masukkan data bayi baru lahirnya ya, data berat badannya. Kemudian untuk faktornya masukkan kelompok desanya atau yang kolom pertama yang tadi. Masukkan ini, kemudian klik OK. Nah, hasilnya yang akan keluar adalah seperti ini ya. Yang kita lihat adalah interpretasi ANOVA-nya. Nah, ini adalah interpretasi akhirnya, itu signifikansinya. Keluar di sini nilai 0,000. Karena tadi alfa kita adalah 5%, maka p-value ini lebih kecil dari alfa ya. Jika p-value kecil dari alfa, maka tolak H0, artinya ada perbedaan berat badan bayi baru lahir pada keempat desa, itu Desa Arjo, Desa Baru, Desa Cita, dan Desa Duku yang tadi. Nah, jika sesuai dengan yang tadi, harusnya ini kita bisa melakukan uji lanjut jika ingin mengetahui perbedaan secara mendetail antara satu kelompok data dengan data yang lain. Nah, baik, sekian mungkin tutorial untuk ANOVA-nya. Silahkan sebelum mengerjakan tugas prakteknya diulang dulu ya soal contoh ini, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang sama dengan yang saya kerjakan ini. Jika sudah sama berarti langkah Anda sudah benar ya. Baru Anda bisa boleh lanjutkan ke tugas praktek ini. Nah, tugas praktek ini ada 5 kelompok data ya. Ada 5 kelompok data hasil pengukuran pencahayaan alami rumah ruang keluarga pada perumahan Blok M, Blok O, Blok P, Blok A, dan Blok D. Sedikah dengan alfa 5%, apakah ada perbedaan ya antara kelima blok ini? Nah, seperti biasa, kerjakanlah menggunakan kertas kerja ini. Kemudian yang Anda rekam menggunakan Zoom adalah pengerjaan dengan SPSS-nya. Tidak bosan saya ingatkan ya, bukan PowerPoint ini yang Anda ulang presentasikan ya, bukan PowerPoint ini yang diulang dipresentasikan. Kemudian Anda narasikan bagaimana interpretasi datanya, interpretasi hasilnya itu di dalam SPSS dengan suara Anda sendiri. Jangan lupa rekamnya itu harus memperlihatkan wajah Anda. Ya, kemudian kumpulkan melalui link ini.
Baik, mungkin itu saja ya. Silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.